teman-teman masing-masing? Yes, sudah terlihat, Kak. Oke, jadi siang hari ini, di kesempatan siang hari ini, kita akan membahas tentang merancang presentasi. Jadi kemarin ketika Kak Fani, tim kami dihubungi oleh tim Agent & Co, ngobrolin soal peluang kerjasama untuk bikin sesi sharing session bersama dengan rangkaian webinar Tangkas ini. Kami mikir nih, apa yang bisa kami bagi? Akhirnya muncullah ide untuk membawa topik merancang presentasi ini untuk dibagikan ke teman-teman yang jadi follower Agent & Co sekalian. Karena kita tahu presentasi sebelum kita tampil itu pasti ada yang harus dipersiapkan. Ketika kita ngomongin soal presentasi, tentu ada kita sendiri sebagai pembicara, ada pesan yang mau kita sampaikan, dan juga ada media yang kita gunakan untuk membantu menyampaikan pesan tersebut kepada audiens. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama ngulik kiat-kiat untuk menyusun pesan yang akan kita sampaikan dalam media presentasi. Tadi sudah disinggung sekilas oleh Kak Vivin, nama saya Roni Fauzi. Tapi kalau saya pakai filter, kalau yang panggil saya Roni berarti belum akrab-akrab banget, karena kalau akrab panggilnya Fauzi. Tapi bebas teman-teman mau panggil saya Roni atau Fauzi, saya tetap akan noleh kok. Dan saat ini saya berkarya sebagai COO di PT Sinergi Bicara Indonesia, atau nama lainnya Sinergi Bicara. Boleh diintip di Instagramnya @sinergibicara atau juga @komunitas teman bicara. Kami juga punya komunitas sama seperti Agent & Co. Dan misinya, visi misinya kurang lebih sama. Jadi kami sama-sama ingin mengajak lebih banyak lagi orang yang punya spirit atau semangat untuk terus berkembang, untuk belajar, untuk tumbuh bersama-sama bareng dengan. Dan ini adalah kali kesekian kami bekerja sama dengan Agent & Co. Setelah dalam kesempatan sebelumnya kami menyelenggarakan kegiatan yang serupa, tapi dengan topik yang berbeda, dan karena animo dari teman-teman luar biasa, maka dalam beberapa kesempatan ke depan kami masih akan tetap menjalin kerjasama dengan Agent & Co. Mudah-mudahan apa yang diselenggarakan, diinisiasi oleh Agent & Co bekerjasama dengan Sinergi Bicara ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian. Nah, sebelum saya masuk ke inti dari paparan presentasi saya siang hari ini, saya mau ajak teman-teman untuk nonton satu video, singkat aja, 3 menit. Ini adalah video ketika kali pertama Steve Jobs memperkenalkan iPhone. Sekarang udah jadi produk yang sangat lumrah ditemui dan teknologinya sudah luar biasa, tapi pada waktu itu, tahun 2007, ketika Steve Jobs melakukan presentasi mengenalkan iPhone untuk pertama kali ini, itu merupakan salah satu produk yang, wah, saya ajak untuk teman-teman nonton videonya dulu, kita amati bareng-bareng presentasinya Steve Jobs, nanti kita akan tanggapi bareng-bareng juga, apa yang menarik dari presentasi itu, dan belum tentu menarik juga. Apa yang bahkan kurang menarik yang bisa kita ambil, yang bisa kita tanggapi dari presentasi itu. Saya share sebentar. Oke, sebentar. Oke, muncul ya. Siap sudah. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh.
It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music, it changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Oke, itu adalah secuplik penampilan Steve Jobs untuk presentasinya ketika memperkenalkan iPhone pertama kali. Saya ambil sedikit sampel aja, karena versi aslinya 30 menit lebih, 1 jam kalau nggak salah bahkan. Dan disclaimer, video barusan saya tidak disponsori oleh iPhone, karena saya sendiri pakainya handphone lain ya. Tapi ada yang mau kita lihat hari ini adalah bagaimana cara Steve Jobs presentasi, memperkenalkan produk iPhone untuk pertama kali waktu itu. Saya masih belum akan memberikan tanggapan saya ingin teman-teman dulu yang menanggapi. Saya yakin melihat video barusan, Steve Jobs dengan gaya khasnya, gayanya dia bicara, caranya dia berpakaian, lalu slide yang ditampilkan, pasti akan menimbulkan kesan yang berbeda-beda di benak teman-teman. Saya ingin tahu, akan ada yang bilang presentasi barusan itu menarik, sangat menarik, ada yang bilang biasa aja, atau bahkan ada yang bilang nggak bagus, kurang menarik. Saya ingin tahu yang menganggap presentasi Steve Jobs barusan itu menarik banget, boleh kasih reaction. Reaction-nya pilih yang love, tombol love. Boleh kasih reaction. Menurut teman-teman yang menganggap presentasi Steve Jobs barusan itu menarik banget, boleh kasih reaction love. Ada 7 orang yang kasih love. 9 orang. 1 orang kasih tanda jempol. Nah, ini mau saya lanjutin nih. Kalau yang menganggap itu menarik banget, itu boleh kasih reaction love. Ada 6, 7, 8, 9 orang. Dan kalau misalkan ada yang menganggap itu menarik tapi standar, biasa aja. Kalau menurut teman-teman, ya itu menarik tapi biasa aja, boleh kasih jempol. Reaksi jempol buat yang bilang menarik, tapi ya biasa aja lah. Ada 6, 7 orang, berarti kurang lebih sama ya. Dan sekarang, untuk teman-teman yang menganggap presentasi barusan malah nggak menarik sama sekali, itu boleh kasih reaction kaget, yang oh gitu, yang muka oh gitu. Ada nggak? Oh, ada ternyata. Ada 1 orang. Ada 2, dan masih bertambah. Artinya
presentasi itu yang ditampilkan oleh seseorang, itu banyak faktor yang bisa bikin kita merasa presentasi itu menarik, padahal presentasinya sama, tapi ada yang bisa menganggap itu menarik, ada yang menganggap biasa saja, bahkan ada yang juga menganggap kurang menarik. Sekarang saya ingin tahu pendapatnya teman-teman. Jika memungkinkan untuk on mic, salah satu perwakilan yang tadi menganggap presentasi ini menarik, boleh disampaikan. Yang satu orang yang menganggap presentasi ini menarik, satu orang yang menganggap presentasi ini biasa aja, dan satu orang lagi yang menganggap presentasi ini masih kurang. Boleh nggak? Raise hand. Nanti on mic kita dengerin sama-sama pendapatnya. Ada Kak Rezal Palevi. Boleh Kak Rezal. Sebelumnya mohon maaf jika ada suara yang mengganggu. Menurut saya presentasi ini menarik karena Steve Jobs ini seorang marketing yang handal gitu kalau bisa dibilang ya. Dan juga beliau ini mempresentasikan produk dengan cara terperinci dan to the point. Itulah yang membuat iPhone meskipun Steve Jobs sudah tidak ada gitu, sudah meninggal istilahnya, tapi iPhone ini tetap menjadi ikon yang sampai sekarang ini masih kita minati dan masih kita kagumi gitu. Mungkin segitu saja menurut pendapat saya. Oke, berarti menurut Kak Rezal, menariknya karena beliau memperkenalkan dengan detail produk yang dikenalkan itu tadi. Iya betul. Artinya informasinya utuh ya. Iya Kak, betul. Kalau dari caranya gimana menurut Kak Rezal? Cara mempresentasikan. Kalau dari caranya sendiri, karena terlihat sudah terbiasa berbicara dengan orang banyak, jadi kesannya itu seperti kita berbicara langsung aja, seperti kita ngobrol biasa aja gitu. Makanya pendekatannya lebih bagus, lebih baik gitu ketika beliau ini mempresentasikan produknya sih. Oke, sip. Itu satu orang yang menganggap ini menarik dari Kak Rezal. Boleh satu orang lagi yang menganggap ini biasa aja atau bahkan kurang menarik? Silakan. Ada yang ingin menanggapi? Boleh di present dulu sebelum on mic. Ada nggak? Oke, kalau memang nggak ada, ini mau saya sampaikan dulu ke teman-teman. Hari ini saya pengennya tuh sharing session. Jadi bukan saya yang paling paham banget soal presentasi, enggak, karena saya juga masih banyak yang harus saya pelajari. Tapi kita sama-sama jadikan kesempatan ini untuk kita belajar bareng. Harapannya biar belajarnya optimal, saya ingin teman-teman bisa lebih interaktif lagi ke depannya. Nanti saya akan ada beberapa hal yang saya minta di tengah-tengah sesi paparan. Boleh dilakukan oleh teman-teman kalau memang ingin lebih optimal lagi belajarnya, tapi kalau teman-teman memilih lebih nyaman menyimak secara pasif aja juga nggak apa-apa. Itu adalah pilihan teman-teman masing-masing. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin setelah menyimak sesi siang hari ini, ada sesuatu yang dibawa pulang, ada sesuatu yang bisa kita aplikasikan terus dalam kesempatan-kesempatan lain, saya mengencourage teman-teman untuk lebih aktif berpartisipasi lagi. Oke? Oke, terima kasih tadi Kak Rezal sudah kasih pendapat. Menurut Kak Rezal yang bikin presentasi Steve Jobs ini menarik adalah karena ini adalah pengenalan produk. Jadi Steve Jobs memperkenalkan produknya dengan rinci, keunggulannya apa saja, dan karena kata Kak Rezal, kelihatannya beliau sudah terbiasa presentasi, jadi kelihatan kalem, santai, dan udah kayak ngobrol aja sama audiens. Dan itu sebenarnya adalah gaya, jadi bukan berarti ini adalah standarnya yang bagus atau yang kurang bagus, tapi lebih ke gaya individu. Kebetulan Steve Jobs tipikal orangnya ketika presentasi bukan tipikal orang yang meledak-ledak atau wah intonasinya sangat dinamis, tapi memang beliau tipikal orang yang tenang menyampaikan sesuatu. Tapi ketika beliau menyampaikan paparannya dengan cara yang tenang atau seperti ngobrol, seperti kata Kak Rezal tadi, beliau memanfaatkan slide yang ada di belakang itu untuk menjadi pendukungnya
pendukung untuk menyampaikan pesan yang beliau sampaikan. Jadi beliau berinteraksi, nggak cuma beliau ngomong, tapi beliau juga menggunakan slide untuk mendukung kesan yang ingin beliau sampaikan. Dan itu salah satu yang menarik menurut saya. Boleh teman-teman berpendapat presentasi barusan menarik, biasa aja, atau tidak menarik. Tapi yang jadi pertanyaan saya, dengan cara beliau presentasi barusan, apakah presentasinya ini kira-kira disiapkan dengan matang atau sekedar sambil lalu? Misalkan besok presentasi, malam ini baru bikin slide-nya. Kira-kira gimana? Kira-kira apakah presentasi ini disiapkan? Yes, siapa Halo. tadi? Saya Irsyad, Pak. Tadi lupa untuk present, mohon maaf, Pak. Oke. Pendapat Kak, siapakah ini? Irsyad Fauzan Nurdin, Pak. Maaf, Gimana, Kak? bisa mendengar suara saya, Pak? Jadi untuk yang presentasinya itu dibuat sederhana mungkin, tapi dengan penjelasan Steve Jobs yang menarik perhatian audiens, dan juga desain presentasi yang tidak terlalu rumit, itu membuat orang tuh lebih dapat memahami apa yang disampaikan oleh Steve Jobs. Aku sebentar, aku tuh nggak bisa ngelihat siapa yang ngobrol nih, jadi aku nggak bisa menyapa. Yang manakah ya? Kak, siapakah ini barusan yang kasih tanggapan? Saya Pak Irsyad, Pak. Irsyad. Kak Irsyad, oke, thank you, Kak Irsyad. Berarti karena tampilannya sederhana, tapi tetap bisa diterima dengan baik oleh audiens ya, Kak Irsyad ya? Ya, pendapat saya seperti itu. Oke, thank you. Nah, ini beberapa ada yang sudah menanggapi lewat chat, saya coba lihat sebentar ya. Oh ya, tadi Kak Irsyad sudah chat, presentasinya sederhana, tapi penyusunan gambar dan teksnya menarik untuk dilihat. Dan juga mudah untuk dipahami. Kalau menurut Kak Wulan, justru biasa aja, mungkin karena nggak kenal sama profilnya. Tapi Kak Wulan sepakat kalau materinya itu matang dan ada tim yang mengatur itu. Jadi meskipun setelah dibawakan, menurut Kak Wulan biasa aja, tapi tetap bisa kelihatan kalau, oh ini presentasinya nggak main-main nih, disiapkan dengan matang. Tapi malah menurut Kak Munizar, kayaknya dibuat dalam waktu yang cukup singkat. Apakah karena tampilannya sederhana? Kak Vivin bilang matang, Kak Tanti bilang sudah terencana, Kak Bagus juga bilang disiapkan karena era itu hanya Steve Jobs yang melakukannya dan akhirnya ditiru sama Elon Musk. Oke, pendapat teman-teman macam-macam. Kak Munizar juga bilang nih, kayaknya karena sosok Steve Jobs-nya udah keburu populer ya, jadi apapun yang diucapkannya ditepuk sorak. Oke, pendapatnya macam-macam karena kita punya persepsi yang berbeda-beda. Ada bisa jadi seperti Kak Wulan tadi yang beliau nggak terlalu kenal nih sama Steve Jobs, jadi menurutnya biasa aja. Ada lagi yang orang lain yang memang sudah sudah kenal. Kak Bagus tadi contohnya, beliau sudah mengikuti mungkin sepak terjangnya Steve Jobs sehingga melihat ada sesuatu menarik dari sini. Ada juga Kak Munizar yang menurutnya kayaknya biasa aja deh, karena bisa jadi orang tepuk tangan karena ya memang Steve Jobs-nya sudah terkenal. Tapi yang mau saya sampaikan adalah ada yang berhasil melihat tadi beberapa orang bahwa slide ini, presentasi ini itu disiapkan dengan matang. Dari mana kita bisa tahu? Perhatikan ketika Steve Jobs berbicara tanpa teks dengan lancar, kelihatan ya, ketika beliau berbicara dengan lancar tanpa menggunakan teks, berarti beliau sudah berlatih. Dari rehearsal. Lalu kedua, beliau yang pegang
alur atau tempo presentasinya. Mungkin beliau pegang pointer. Jadi beliau yang set pace-nya, masuk ke slide ini, dan beliau berkomunikasi dengan slide. Ketika beliau bilang akan memperkenalkan 3 produk. Yang pertama, iPod dengan layar lebar. Yang kedua, alat berselancar internet. Yang ketiga, apalagi tadi. Ketika beliau ngomong, beliau yang setting temponya, tampilan slide-nya berubah bersama dengan cara beliau menyampaikan pesannya. Dan ketika beliau mau kasih gimmick, yang awalnya beliau memperkenalkan 3 device, tapi ternyata 1, beliau ada playfulness di situ. Ada sesuatu yang dimainkan lewat slide-nya. Jadi, ada komunikasi antara pembicara dengan slide sebagai media pendukung presentasi. Ini menunjukkan kalau presentasi ini disiapkan dan direncanakan. Alurnya, cara menyampaikannya, meskipun mungkin menurut Kak Munizar tadi kayaknya disiapkan semalam karena medianya sederhana, kelihatannya sederhana. Tapi bisa jadi yang sederhana itu bukan karena disiapkan buru-buru, tapi memang gayanya demikian. Gaya visual yang disenangi oleh Steve Jobs dan juga tim Apple adalah yang demikian. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang kiat-kiat menyusun presentasi itu. Saya tahu di sini latar belakangnya bermacam-macam, karena kemarin kami juga publikasi di komunitas kami, di komunitas teman bicara, dan yang daftar kemarin sampai 700 lebih, dan yang sudah join di room Zoom hari ini ada 240-an. Karena teman-teman masing-masing latar belakangnya beda, saya ingin tahu dulu nih, ekspektasi teman-teman apa? Boleh dituliskan di kolom chat, kenalkan nama singkat, lalu aktivitasnya saat ini apa? Apakah mungkin mahasiswa atau fresh graduate mau cari kerja, atau sudah bekerja di bidang apa dan posisi apa, dan yang ingin dipelajari, yang teman-teman ekspektasikan pengen didapatkan dari sesi siang hari ini itu apa? Boleh dituliskan dulu dong di kolom chat, biar saya tahu. Nah, ini ada Kak Haifa Arashida. Boleh ditulis gini, Kak. Nama Haifa Arashida, kegiatan saat ini apa, lalu ekspektasinya atau apa yang ingin dipelajari dari sesi siang hari ini. Biar kita bisa sama-sama lihat nih, mana yang kira-kira ekspektasi teman-teman yang akan terjawab, pertanyaan teman-teman yang akan terjawab dalam sesi siang hari ini, dan mana aja yang kira-kira masih belum bisa terjawab dan bisa kita agendakan dalam sesi yang terpisah. Ada Kak Munizar, jujur banget, ASN di tourism spesifikasinya bahasa asing, harapannya sertifikat dan tambahan ilmu presentasi. Tapi yang ditulis duluan sertifikatnya ya, nggak apa-apa. Karena nggak ada ilmu yang nggak berguna ya. Kak Gema kerja teks spesialis. Kak Laurika guru, wow. Harapannya ingin bisa membuat materi presentasi yang baik di kelas. Kak Anto ingin lebih familiar dan handal dalam membuat presentasi. Kak Irsyad, kuliah semester akhir ingin mendapatkan pengetahuan baru. Ada Kak Ayu nih, menarik. Seorang VA, saya kurang paham nih, VA ini apa ya? Tapi bisa dibilang juga entrepreneur. Pengen banget bisa menyajikan presentasi yang kuat agar calon klien atau klien bisa tertarik dengan jasa yang saya tawarkan. Jadi ini lebih spesifik lagi, Kak Ayu ini sering menggunakan presentasi untuk pitching atau untuk dalam tanda kutip ya, merayu orang untuk menggunakan jasa atau produk yang ditawarkan. Kak Rido pengen bisa menyiapkan presentasi yang lebih on point dan matang. Statusnya mahasiswa. Kak Amri pengen mengeksplorasi elemen maupun visualisasi dalam desain. Nanti saya akan bahas tentang desain, tapi tidak mendalam dalam paparan saya hari ini, jadi sedikit saja, yang umum, tapi harusnya itu jadi modal dasarnya. Kak Nisa ingin bisa membuat media pembelajaran yang menarik.
Kak Nur Alia, ibu rumah tangga, jualan online sambil apply kerja, harapannya supaya bisa bikin presentasi yang tepat. Oke. Kak Wulan, pekerja swasta di ekspedisi, rencananya mau resign, pengen nemu kerjaan yang tepat sesuai dengan passion dan nambah ilmu juga dari sini. Kak Lucy, satu lagi deh. Bisa membantu merancang presentasi lebih menarik dan mudah dipahami. Kegiatannya pekerja. Oke, ada yang masih pelajar, ada yang kuliah, ada yang bekerja di perusahaan mungkin, dan ada juga yang entrepreneur. Semuanya punya goals yang berbeda-beda. Mungkin teman-teman yang masih sekolah atau mahasiswa ingin membuat presentasi yang kalau ditampilkan di depan kelas itu bisa bikin teman-teman lainnya ngerasa, wow, keren banget nih presentasinya. Mudah dipahami, tampilannya bagus, dan on point. Sementara teman-teman yang di dunia profesional, entah itu di entrepreneur, di bisnis, yang harus seperti Kak Ayu tadi kalau nggak salah, yang harus pitching, harus merayu orang untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan melalui presentasi. Jadi harus dirancang sedemikian rupa sehingga orang tertarik. Dan bisa aja juga teman-teman di dunia profesional sekedar untuk paparan ketika ketemu sama bos, presentasi kinerja sudah seperti apa, pencapaiannya apa aja. Semuanya punya goals yang berbeda, dan kita ikuti sama-sama, kita simak sama-sama sesi siang hari ini. Mungkin ada yang ekspektasi teman-teman yang bisa terjawab, dan yang belum, nanti kita akan diskusikan bareng-bareng. Pertama-tama, singkat aja, kita ngobrolin soal definisi presentasi dulu. Sekarang itu kalau misalkan kita ngobrolin definisi ya, atau kita tanya apa aja deh, seringkali pasti langsung masuk ke Google. Saya bahkan kayaknya lebih percaya informasi dari Google daripada informasi dari orang yang saya nggak terlalu kenal gitu. Kalau misalkan teman-teman ketik di Google, what is presentation? Biasanya yang muncul pertama kali adalah definisi dari kamus, dan di sebelah kanan tuh ada snippet dari website. Kebetulan yang muncul di sini adalah yang dari Wikipedia. Saya mau arahkan teman-teman ke pengertian dari Wikipedia, karena menurut saya ini lebih komprehensif pengertiannya. Tampilannya seperti ini, kalau saya besarkan, saya ambil cuplikannya. Jadi di Wikipedia, dijelaskan kalau presentasi itu conveys information, jadi menyampaikan informasi dari pembicara ke audiens. Presentasi itu bentuknya bisa macam-macam, bisa dalam bentuk demonstrasi, bisa dalam bentuk perkenalan, bisa dalam bentuk lecture, kuliah, atau pidato. Dan dimaksudkan untuk memberikan informasi, mempersuasi, menginspirasi, memotivasi, membangun goodwill atau keinginan, atau memperkenalkan gagasan atau produk baru. Dari pemahaman dari definisi presentasi yang ada di Wikipedia ini, ada 3 elemen yang bisa kita sarikan. 3 elemen yang menjadi kunciannya presentasi. Berdasarkan pemahaman-pemahaman yang disampaikan di Wikipedia ini tentang presentasi. Yang pertama, presentasi menyampaikan informasi dari speaker ke audiens, dari pembicara ke audiens. Artinya, elemen pertama yang harus dipegang tentang presentasi ketika teman-teman mau menyiapkan presentasi itu adalah audiens. Audiensnya siapa? Teman-teman menyiapkan presentasi ini untuk siapa? Apakah untuk teman-teman yang ada di kelas? Apakah untuk calon klien? Apakah untuk masyarakat umum? Bagaimana profil mereka? Bagaimana tingkat pendidikannya? Bagaimana latar belakangnya? Apa motif-motif yang menyatukan mereka? Karena ketika audiens kita berbeda, baik dari segi umur, latar belakang, pendidikan, dan lain sebagainya, gender bahkan, tentu perlakuan kita kepada audiens juga akan berbeda. Strategi-strategi yang kita terapkan dalam menyusun presentasi itu juga akan berbeda. Jadi satu, pahami dulu audiensnya siapa. Presentasi bentuknya macam-macam, bisa bentuk demonstrasi, bisa bentuk perkenalan, kuliah, pidato, dan lain sebagainya.
Artinya, ada bentuk pesan yang berbeda-beda. Jadi, yang kedua, yang harus kita pegang sebelum mulai menyusun presentasi adalah pesannya apa. Ketika kita tahu pesannya apa, maka kita mulai bisa menyusun strategi menyampaikannya dengan cara yang bagaimana. Apakah, oh, ini kayaknya bentuknya kayak kuliah aja deh, atau pidato, satu arah. Baru nanti di belakang mungkin ada sesi tanya jawab. Atau, oh dengan pesan yang demikian ini, kayaknya lebih efektif disampaikan dengan cara interaksi, dengan cara diskusi. Jadi presentasi boleh pakai slide, tapi nanti kayaknya di tengah-tengah bisa ada kebebasan untuk audiens saling berinteraksi dan juga diskusi. Pesannya apa? Dan yang ketiga, kelihatan ya, meant to. Jadi dimaksudkan untuk atau tujuannya. Presentasi itu bisa macam-macam. Bisa hanya sekedar untuk memberikan informasi, mungkin sosialisasi, barangkali teman-teman ada yang nakes di sini tenaga kesehatan atau punya kenalan tenaga kesehatan, kadang-kadang di puskesmas itu suka bikin sosialisasi ya. Jadi menyampaikan informasi supaya orang yang belum tahu jadi tahu, orang yang sudah tahu sedikit makin tahu, dan orang yang sudah tahu banyak itu bisa punya kesempatan untuk berdiskusi tentang topik itu lebih mendalam. Ada juga yang tujuan presentasi itu untuk mempersuasi, seperti tadi Mbak Ayu, pengen pitching ke klien supaya pakai jasanya. Bisa untuk menginspirasi, atau seperti Steve Jobs tadi, untuk memperkenalkan sebuah produk baru. Jadi, elemen krusial ketiga sebelum kita menyiapkan presentasi, setelah audiens pesan, yaitu tujuannya apa. Jadi, ini adalah titik pemberangkatan kita pertama. Sebelum kita mau menyusun presentasi, kita harus tahu dulu audiensnya siapa, pesannya yang mau disampaikan apa, dan tujuan kita melakukan presentasi itu apa. Ini kunciannya dulu yang harus dipegang. Baru setelah kita tahu kunciannya ini, mulailah kita menyusun atau merancang presentasi kita dengan 2 tahap. Strukturisasi dulu, jadi kita susun alur pesannya dulu, baru kita visualisasikan melalui media. Entah itu lewat PowerPoint, atau lewat alat peraga, atau mungkin tadi kayak Kak Hafiz pakai Canva, tapi kurang lebih tahapannya demikian. Nah, sekarang saya ingin ajak teman-teman untuk berlatih. Jadi, boleh dilakukan dengan latar belakang teman-teman yang berbeda-beda tadi. Misalkan teman-teman diminta untuk membuat presentasi. Silakan bayangkan, teman-teman diminta untuk membuat presentasi, bebas, pilih sendiri kira-kira case-nya apa, boleh yang relate ke aktivitas teman-teman sehari-hari, misalkan tadi Mbak Ayu mau bikin presentasi untuk menarik calon klien. Atau ada teman-teman mungkin yang masih mahasiswa, lagi ngerjain tugas akhir, bikin presentasi tentang tugas akhirnya ini. Mau sidang tugas akhir misalkan ya, jadi tugas akhirnya mau dipresentasikan. Silakan teman-teman sambil menulis, boleh dituliskan tangan, boleh di 3 elemen ini. Jadi teman-teman bayangkan mau bikin presentasinya apa, tuliskan dulu audiensnya siapa. Jadi kalau Mbak Ayu tadi mau pitching misalkan, berarti audiensnya calon klien, tapi calon kliennya yang seperti apa? Apakah ibu rumah tangga, apakah bapak-bapak, hobinya apa, umurnya kira-kira rentangnya berapa, kesenangannya apa, dan lain sebagainya. Lalu yang mau disampaikan oleh teman-teman apa? Jadi pilih topik besarnya dulu. Misalkan tadi ada yang lagi bikin tugas akhir, berarti topik yang mau disampaikan pesannya adalah penjelasan tentang tugas akhirnya apa dituliskan. Lalu tujuannya apa? Apakah tujuannya untuk membuat orang tertarik beli produk? Apakah mau bikin orang mendapatkan informasi yang lengkap tentang tata cara menggunakan produk? Misalkan seperti tadi Mas Hafiz mau memperkenalkan aplikasi Tangkas. Jadi tujuannya
supaya orang tahu cara menggunakan aplikasi ini, misalkan. Atau supaya orang tertarik untuk download aplikasi ini. Atau supaya orang dapat informasi tentang aplikasi Tangkas, dan ada startup yang namanya Agent & Co. Ini bisa teman-teman lakukan sambil menyimak paparannya, dan kalau ada yang berkenan berbagi di kolom chat, boleh, biar kita sama-sama jadikan bahan untuk diskusi. Boleh dituliskan. Nah, ada ini nih kayak Kak Munizar, presentasi beasiswa Ausbildung, audiensnya siswa SMK. Karena Kak Munizar tadi ini ASN ya, mau melakukan sosialisasi kepada teman-teman SMK. Pesannya adalah cara dapat beasiswa Ausbildung, dan tujuannya agar siswa ikut program Ausbildung. Oke, sudah cukup spesifik. Tata cara berarti lebih ke how-nya ya, bagaimana tutorial dari apa yang harus disiapkan sebelum daftar beasiswa, cara daftarnya, setelah daftar, seleksi, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ada Kak Nasir, mahasiswa akhir dan juga usaha penyedia jasa towing. Oh, ini tadi yang soal ekspektasi ya. Ada lagi nggak? Oke, sementara yang berbagi soal audiens, pesan sama tujuan ini Kak Munizar ya. Ada, boleh dibantu teman-teman panitia yang suaranya bocor, di mute sebentar. Ada Kak Asrani nih, ingin mempresentasikan cara mengajari anak-anak beribadah minggu, bernyanyi, berdoa, dan lainnya. Audiensnya anak-anak, tujuannya diharapkan agar anak rajin beribadah tanpa paksaan orang tua. Oke, sudah di-mute kayaknya sama teman-teman panitia ya, terima kasih. Nanti untuk teman-teman yang memang pengen diskusi langsung on mic, boleh raise hand dulu ya, supaya nanti bisa diberikan kesempatan untuk on mic. Ada lagi Kak Farel, presentasi cara membuat media tanam dari arang, audiensnya siswa SMK. Pesannya tata cara membuat media tanam dan eksistensinya bagi tanaman, berarti ini tuh untuk inform ya, untuk memberikan informasi cara-caranya. Kak Haifa, audiensnya masyarakat, presentasinya pentingnya mempertahankan alam, pesannya agar orang paham terkait pentingnya alam dan tujuannya agar seluruh masyarakat paham dan mengurangi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Berarti tujuannya lebih ke persuasi kalau Kak Haifa. Audiensnya seperti apa? Apakah audiensnya masyarakat ini masyarakat apa? Apakah masyarakat contoh? Karena kan kultur-kultur yang berbeda, itu cara menanganinya juga berbeda. Misalkan masyarakat yang hidup di daerah perkotaan, yang mereka punya lifestyle yang sangat spesifik, dengan masyarakat yang hidup di daerah pedesaan. Pasti lifestyle-nya sama. Meskipun tujuannya sama-sama kita mempersuasi masyarakat supaya mereka lebih peduli lagi terhadap lingkungan, tapi ketika case-nya beda, jadi perilaku audiens yang kita target itu berbeda, nanti tentunya cara kita menyusun pesan itu juga akan berbeda. Sip. Sudah banyak teman-teman yang berbagi. Ini boleh disimpan dulu karena nanti akan ada beberapa tahap lanjutannya ya. Silakan disimpan untuk masing-masing teman-teman yang sudah menuliskan audiensnya apa, pesannya apa, dan tujuannya apa. Tapi paling nggak kita sudah punya modal dulu. Sebelum kita mulai menyusun presentasi, kita sudah tahu audiensnya apa. Seperti yang tadi saya sampaikan, audiensnya berbeda, perilakunya berbeda, otomatis kita akan punya cara menyusun pesan yang berbeda. Pesannya apa, sehingga kita tahu baiknya pesan ini agar diterima dengan efektif oleh audiens, itu disampaikan dengan cara yang bagaimana. Lalu tujuannya apa? Sebagai bahan evaluasi kita, setelah kita melakukan presentasi, kira-kira
tujuan yang kita harapkan di awal, apakah tercapai atau tidak. Jadi dari audiens, pesan, tujuan, ketika kita sudah tahu, kita punya modal pertama, lalu kita masuk ke penyusunan presentasinya, merancang. Kita mulai dari proses strukturisasi dulu. Jadi sebelum kita buka PPT, kita lihat layar kosong, biasanya langsung pikiran kita ngeblank ya. Waduh, mau nulis apa nih, bingung. Saran saya, kita buat bagan atau kerangka berpikirnya. Yang pertama perlu kita tahu adalah durasinya. Nah, ini penting nih. Kayaknya saya juga harus mempertimbangkan ini karena saya dapat waktu 1 jam, mudah-mudahan tercukupi, karena biasanya kalau saya sampaikan materi ini di training dengan teman-teman corporate itu bisa 2 jam lebih, tapi nanti akan saya usahakan saya mampatkan lagi. Durasi ini penting karena kalau misalkan terlalu panjang, misalkan Anda nggak dibatasi ya, kalau misalkan Anda nggak dibatasi, Anda harus tahu seberapa durasi itu yang pas untuk audiens Anda tetap bisa menyimak dengan baik. Kalau misalkan di kompetisi, itu biasanya ada batasan yang lebih clear. Oh, maksimal 15 menit misalkan. 15 menit presentasi plus 5 menit tanya jawab. Lalu ada juga kadang-kadang yang menerapkan batasan slide maksimal 5 atau 10 slide dalam waktu sekian menit. Ini bisa jadi tantangan dan juga bisa jadi peluang. Artinya kalau misalkan ada batasan maksimal 10 slide, berarti ya kita nggak usah kebanyakan mikir sampai berapa puluh slide untuk menyampaikan sebuah poin. Tapi tantangan juga bagaimana caranya kalau misalkan kita punya bahasan banyak, tapi dimampatkan dalam slide atau durasi waktu yang terbatas. Jadi setelah Anda tahu audiensnya siapa, tujuannya apa, pesannya apa, ini adalah pertimbangan berikutnya. Apakah Anda dibatasi durasi, berapa menit, atau berapa slide, atau enggak. Kalaupun misalkan enggak dibatasi, kita tetap harus mempertimbangkan kira-kira nyamannya bagi audiens, kembali masalah audiens tadi, kira-kira perilaku audiens itu nyaman mereka menyaksikan paparan presentasi yang berapa menit sih? 15 menit? Terlalu singkat nggak ya? 20 menit pas atau malah terlalu lama? Nah, ini Anda yang tahu jawabannya, karena Anda yang tahu audiensnya siapa dan pesannya apa. Setelah itu, kita bisa mulai pertama kali dengan topik dan kata kunci dulu. Beberapa waktu lalu, kami dari Sinergi Bicara mendampingi sebuah bank, kantor wilayah di Surabaya sini, untuk presentasi di tingkat nasional, presentasi frontliner, kompetisi frontliner tingkat nasional. Dan mereka diminta untuk presentasi dengan topik yang disebutkan demikian. Saya bacakan ya. Ada presentasi individu dan ada presentasi kelompok. Nah, kecenderungan kita, kalau misalkan bikin judul, entah itu judul skripsi atau judul apa gitu ya, kita tuh kayak pengen semakin panjang, semakin bagus gitu ya. Padahal belum tentu juga. Contohnya di sini ya, topiknya panjang banget nih. Peran sebagai frontliner dalam mendukung shifting digital transaksi dan fungsi sales dan advisory untuk pencapaian bisnis sesuai jabatan masing-masing. Lalu untuk presentasi timnya, presentasi tim terkait program servis unggulan di masing-masing region yang telah terimplementasi dalam rangka untuk menciptakan remarkable customer experience pada era digital yang berdampak terhadap pertumbuhan bisnis dan mendukung terwujudnya Bank M sebagai undisputed industry leader. Saya baca aja capek rasanya. Itu tadi, karena kayak masih ada kecenderungan bagi beberapa orang semakin panjang menuliskan judul atau topik itu semakin kelihatan dalam tanda kutip intelijen. Padahal nggak butuh banget kita punya bahasa yang panjang dan berbunga-bunga. Kalau misalkan kita mau mencari kata kunci, hal-hal apa yang perlu kita tonjolkan untuk menjawab topik itu, bisa jadi nggak semua ini diperlukan. Tapi kita bisa cari yang mana sih sebenarnya intinya dari judul yang sedemikian panjang ini. Ternyata yang awalnya kelihatannya panjang dan padat, kalau kita sarikan lagi, itu ada poin-poin inti yang ini loh sebenarnya, yang perlu kita angkat.
Yang pertama tadi contohnya, untuk topik presentasi individu. Meskipun judulnya panjang sekali, tapi sebenarnya poinnya itu ada 3. Yang pengen diketahui itu, yang pertama, shifting digital transaksi yang perlu diangkat. Shifting digital transaksi, lalu soal sales and advisory, yang ujung-ujungnya tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan pencapaian bisnis. Begitu pula dengan presentasi tim. Ini lebih panjang lagi tulisan topiknya, tapi intinya bisa diambil 3. Yang pertama, pengen tahu nih Dewan Juri, program servis unggulannya. Jadi bukan dalam bentuk lain ya, bukan dalam bentuk laporan data, dalam bentuk apa, tapi yang pengen diketahui itu adalah program servisnya yang menjadi unggulan. Program servis unggulan yang bagaimana? Yang bisa menunjukkan remarkable customer experience pada era digital. Jadi lebih spesifik lagi nih. Bukan cuma pengalaman sebagai nasabah yang menyenangkan, tapi lebih spesifik lagi konteksnya pada era digital. Artinya yang memanfaatkan teknologi-teknologi terbaru dalam dunia perbankan. Dan ujung-ujungnya lagi-lagi untuk menunjukkan posisi bank ini sebagai undisputed industry leader. Jadi presentasinya jangan terlebih dahulu overwhelm atau kewalahan sama kata kunci yang kayaknya panjang banget, tapi kita cari intinya di mana dulu. Oh, begitu ketemu intinya, baru itu yang jadi fokus kita untuk menyusun pesan. Jadi bagaimana presentasi yang kita sampaikan itu bisa menunjukkan program servis unggulan, remarkable customer experience pada era digital, dan wujud nyata bank ini sebagai undisputed industry leader. Jangan sampai kita udah bikin slide panjang, bagus, tapi ternyata tidak sesuai dengan topik yang diminta. Jadi bagus tapi nggak tepat sasaran. Itulah pentingnya untuk kita mulai dengan kata kunci dulu, topiknya dulu. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang mahasiswa dan juga yang masih pelajar ya. Coba kita sama-sama teliti. Ini saya dapatkan di salah satu kompetisi karya tulis mahasiswa. Topiknya adalah inovasi mahasiswa dalam pengelolaan SDA dan menciptakan teknologi terbaru sebagai solusi masa peralihan pandemi ke new normal. Kalau misalkan teman-teman diminta untuk memilih satu saja kata kunci atau topik yang benar-benar inti dari judul yang panjang ini, menurut teman-teman apa? Boleh dituliskan di kolom komentar, kolom chat. Kata Kak Munizar, pengelolaan SDA. Kak Amri, solusi. Ada lagi yang punya pendapat lain? Inovasi. Apa kira-kira dari judul panjang ini yang inti daripada inti, yang inti banget? Kak Nurul Komariah, new normal. Kak Haifa, solusi masa peralihan pandemi ke new normal. Kak Maria, teknologi, menciptakan teknologi peralihan. Oke. Ada yang menurut saya sudah tepat nih, satu persepsi sama saya. Kak Munizar, teknologi terbaru. Oke, kita lihat ya. Make problem solving. Kata kuncinya, kalau misalkan saya harus pilih satu saja, misalkan saya punya waktu yang sangat-sangat terbatas ya untuk menyusun slide dalam durasi waktu yang ditentukan. Saya akan fokus pada kata kunci solusi masa peralihan. Karena ini yang paling inti. Kenapa bukan pengelolaan SDA atau teknologi terbaru? Karena pengelolaan SDA dan juga teknologi terbaru ini kompetisi yang di tempat lain juga sama aja gitu. Sebelum masa pandemi sudah banyak lomba karya inovasi mahasiswa. Jadi ya memang betul inovasi jadi salah satu kata kunci, tapi inovasi yang bagaimana? Oh, ternyata yang diperlukan itu adalah inovasi teknologi terbaru. Teknologi terbaru dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengelolaan SDA. Pengelolaan SDA lebih spesifik lagi, tujuannya atau konteksnya dalam hal apa? Dalam hal solusi masa peralihan dari pandemi ke new normal. Jadi di antara judul yang panjang sekali ini,
konteks yang paling satu kata kunci yang paling kontekstual itu menurut saya adalah solusi masa peralihan. Karena inovasi teknologi terbaru itu muncul setiap saat dari dulu sampai sekarang. Dan bentuknya juga bisa macam-macam, pengelolaan SDA, pengelolaan SDM, atau inovasi dalam bentuk yang lain. Tapi yang paling kontekstual dengan kondisi kita saat ini, jadi latar belakang munculnya kompetisi inovasi ini adalah situasi peralihan dari pandemi ke new normal. Jadi ini yang harus kita angkat. Anda punya teknologi terbaru di bidang pengelolaan SDA, tapi bagaimana solusi yang Anda tawarkan atau produk yang Anda tawarkan itu memberikan solusi yang sesuai dengan masa peralihan dari pandemi ke new normal. Jadi gitu ya, cara-cara membaca kata kuncinya ya. Cari yang benar-benar unik, yang sangat spesifik, dan kontekstual. Baik itu dalam segi waktu, dalam segi tujuan, dalam segi fungsi. Ini adalah contoh kalau misalkan Anda dalam posisi kompetisi. Ketika Anda mau bikin presentasi, tapi Anda ikut kompetisi. Nah, kalau misalkan kayak Mbak Ayu tadi, Anda nggak akan ikut kompetisi, tapi Anda sendiri yang menentukan topiknya. Jadi, saya sendiri yang mau presentasi apa, terserah saya mau bikin presentasi tentang tugas akhir saya sendiri, misalkan tadi seperti Mas Siapa. Gimana kalau misalkan Anda yang menentukan kata kuncinya sendiri? Apa yang perlu Anda lakukan? Caranya adalah, sekarang Anda balik kerangka berpikirnya. Anda jangan berpikir dari segi Anda sebagai orang yang akan membuat presentasi, tapi coba kita berpikir dari sudut pandang audiens. Contoh, tadi, sebentar, saya scroll ke atas dulu. Nah, ini ada Kak Lucifer ya. Audiensnya tadi adalah pimpinan dan juga tim manajemen. Beliau mau membuat presentasi berupa laporan tahunan dan program kerja. Harapannya supaya seluruh tim bisa membantu dan kerjasamanya terlaksana di program kerja yang disampaikan. Oke, Kak Lucy mau bikin presentasi tentang laporan tahunan dan program kerja, dengan audiensnya adalah pimpinan dan juga tim manajemen. Berarti, ketika Anda mau menyusun presentasi ini, mau menyusun topiknya mulai dari mana, Anda balik. Jangan berpikir Anda sebagai karyawan yang mau membuat presentasi di hadapan tim manajemen, tapi Anda balik. Anda adalah tim manajemen yang mau menyaksikan presentasi berupa laporan tahunan program kerja. Kalau saya jadi tim manajemen, dikasih presentasi laporan tahunan program kerja, kira-kira yang ingin saya ketahui itu apa? Jadi itu toolsnya ya. Kalau misalkan Anda yang menentukan topik Anda sendiri. Berangkatnya dari mana? Anda balik. Contoh lagi, misalkan ini, Kak Deden Mahendra. Audiensnya instansi pemerintah, perusahaan swasta luar dan dalam negeri. Pesannya paparan metodologi pekerjaan jasa desain atau perencanaan konstruksi, dan tujuannya mampu memberikan pemahaman kepada klien terkait ide-ide yang kami usulkan dari permintaan klien. Oke, berarti kalau misalkan saya jadi kliennya Kak Deden, misalkan saya adalah instansi pemerintah, atau saya perusahaan swasta deh. Saya perusahaan swasta, saya mau bikin gedung kantor. Lalu Pak Deden mau bikin presentasi di hadapan saya supaya mau bikin presentasi ke saya supaya desainnya dipakai. Contohnya seperti itu ya. Nah, ketika Kak Deden mau bikin presentasi ini, coba posisikan kalau misalkan Anda jadi klien. Kira-kira pertanyaan apa sih yang akan muncul? Kalau saya jadi klien, saya mau bikin gedung kantor, berarti hal-hal yang ingin saya ketahui apa aja?
Pertama, kira-kira harganya berapa? Pasti ya, kalau misalkan klien itu yang akan ada di pikiran mereka adalah harganya berapa. Lalu kira-kira tampilan tampilan desainnya itu seperti apa. Lalu untuk tampilan desainnya seperti itu, proses konstruksinya seperti apa. Alat-alat apa aja yang kira-kira perlu saya adakan jika memang saya perlu melakukan pengadaan tambahan. Lalu berapa lama sih kira-kira dengan desainnya seperti itu proyek saya ini bisa selesai. Lalu saya dari segi klien, pasti orang itu akan berpikir kepentingannya sendiri ya. Mostly akan berpikir kepentingan individunya dulu. Kalau saya jadi klien untuk mewujudkan desain yang diusulkan oleh Pak Deden, kira-kira saya ada perlu tambahan lagi nggak ya? Selain mengeluarkan biaya untuk hire, apakah nanti saya harus menyediakan, misalkan, apakah saya harus menyediakan karyawan khusus yang ditunjuk untuk mengawasi ini, dan apakah saya harus koordinasi terus-menerus, apakah saya harus ada perjalanan dinas, dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalkan Anda sendiri yang menentukan topik presentasinya, sebelum Anda berangkat, Anda balik dulu pola pikirnya. Bukan Anda sebagai orang yang menyusun presentasi, tapi Anda sebagai audiens yang akan menyimak presentasi itu, kira-kira hal-hal apa saja sih yang ingin Anda ketahui. Nah, ini exercise berikutnya. Kalau tadi kita sudah menuliskan audiens, pesan sama goals di kolom chat, dan Anda juga sudah punya catatan masing-masing, Anda sudah tahu mau bicara tentang topiknya apa, sekarang Anda tuliskan jawaban untuk poin ini. Kalau misalkan Anda adalah audiens yang mau menyimak presentasi Anda sendiri, kira-kira yang ingin Anda ketahui itu apa aja? Coba Anda tuliskan poin-poin ini sebanyak-banyaknya. Boleh dibagi juga di kolom chat, nanti biar kita bisa jadikan bahan diskusi bareng-bareng ya. Atau Anda buat catatan pribadi juga boleh. Contoh nih ada Kak Raski Juwita, kalau misalkan jadi audiens, saya ingin memperoleh pengetahuan yang jelas, maksudnya materinya jelas, penggunaan bahasanya baik, susunan tahap presentasinya bagus, sehingga saya sendiri mudah paham. Berarti ini lebih ke penampil presentasinya ya, tapi bagaimana dengan isinya? Kak Raski Juwita tadi tentang apa ya ininya ya, presentasinya ya? Kak Cicu Kriswanto, inti dari presentasi dan manfaat dari bahan presentasi. Betul. Audiens, sebagai audiens kita pasti ingin tahu manfaatnya apa. Kak Wulan malah ingin tahu info yang nggak ada di slide. Nah, ini menyimak presentasi atau mau ngetes nih sebenarnya? Mau ngetes yang presentasi. Kak Salsa, tujuan dari dibuatnya sebuah presentasi tersebut. Jadi bukan cuma presentasinya ya, tapi lebih spesifik lagi tentang topiknya. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau misalkan Pak Deden mau presentasi ngajuin desain, draft desain gitu ya. Kira-kira yang jadi pertanyaan audiens itu apa tentang draft desain tersebut? Supaya beliau mau memberikan ACC. Kak Farel pengen presentasinya singkat dan inti, tapi mana tadi? Speaker dapat menjelaskan secara detail. Yes, pasti kita semua pengen informasi itu disampaikan dengan detail dan mudah dimengerti. Tapi lebih tepatnya lagi jenis informasi seperti apa yang pengen kita tahu. Dalam satu kalimat singkat nih, ini dituliskan sama Kak Ayu. Kalau saya jadi audiens, hal yang ingin saya tahu adalah manfaat untuk saya apa kalau saya mendengarkan presentasi Anda. Tapi ini boleh di breakdown lagi ke hal yang lebih spesifik ya. Jadi kan audiens itu kan pertanyaannya kan nggak mungkin satu aja, bisa jadi pertanyaannya banyak. Contoh misalkan Anda menyimak presentasi saya, mungkin Anda akan muncul pertanyaan, gimana sih caranya membuat tampilan presentasi yang terlihat menarik? Bagaimana caranya menyusun pesan yang mudah dipahami? Bagaimana caranya
supaya ketika presentasi itu tidak blank. Contoh-contohnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Itu yang Anda tuliskan sebanyak-banyaknya sebelum Anda mulai presentasi. Nah, kayak ini nih Kak Nizar, contohnya pemikiran audiens yang akan dipikirkan, biaya, durasi, benefit, dan kendala program pemikiran. Nah, ini contoh yang clear dari Kak Munizar nih. Betul, kalau misalkan jadi audiens, pasti ini adalah pain point yang ingin mereka ketahui, dan ini yang nanti harus Anda jawab dalam presentasi Anda. Gitu. Bisa dipahami ya? Kak Ayu Sartika yang tadi mau bikin presentasi untuk pitching ke klien. Keuntungan buat bisnis saya apa kalau saya menggunakan jasa Anda, berapa harga yang ditawarkan. Betul. Jadi contoh-contohnya seperti ini. Kalau misalkan Anda jadi audiens, hal-hal apa tentang apa yang Anda tawarkan itu, pesan Anda yang Anda sampaikan itu yang ingin diketahui oleh audiens, dan itu nantinya akan jadi modal Anda untuk menyusun presentasi berikutnya. Kita lanjut dulu. Salah satu tools yang bisa kita pakai untuk menyusun topik-topik bahasan tadi adalah 5W1H. Sudah hafal lah ya 5W1H? Atau ada yang masih lupa? Ada yang lupa 5W1H apa aja? 5W1H ada what, apa, when, kapan, where, di mana, how, bagaimana, who, siapa, dan juga why, kenapa. Ini kaidah jurnalistik, tapi tetap bisa kita jadikan sebagai panduan dalam menyusun presentasi kita. Jadi, misalkan, Kak Ayu, saya gunakan contoh lagi yang mudah ya. Kak Ayu boleh dikasih tahu dong produknya apa sih? Aku dari tadi pakai contoh Kak Ayu, tapi aku nggak tahu produknya apa. Boleh ditulis nggak? Produk atau jasanya? Kalau Kak Ayu misalkan jual, contoh ya, misalkan jualan jasa konsultan. Tadi kayaknya ada yang bekerja di bidang teks ya. Kalau misalkan Anda adalah seorang jasa konsultan pajak, berarti word-nya, apanya kan adalah jasa konsultan pajak untuk perusahaan atau individu. Misalkan, kapan Anda bisa menerangkan kapan sih jasa ini paling dibutuhkan, karena kan kalau pajak itu kan biasanya lebih spesifik ke bulan-bulan Maret atau April. Jadi, where, di mana kantornya, how, bagaimana cara Anda menawarkan jasa Anda. Jadi, apakah saya sebagai klien, saya harus ke kantor Anda, atau ada yang kunjungan ke kantor saya, lalu apakah nanti kita bisa diskusi via online misalkan, lalu apakah saya harus mengirim laporan keuangan saya ke email atau bagaimana, tata cara menggunakan jasa Anda seperti apa. Who-nya siapa? Who, siapa ini, siapa yang jadi pemimpin di kantor konsultan pajak ini untuk memberikan kredibilitas. Jadi siapa ini akan diikuti oleh latar belakang tentang orang tersebut. Misalkan dia dapat sertifikasi dari lembaga apa, pengalamannya sudah berapa tahun, dan why. Kenapa saya sebagai calon klien harus menggunakan jasa Anda dan bukan jasa perusahaan serupa yang juga menawarkan produk tersebut ke saya. Jadi jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini bisa jadi tools untuk kita menyusun pesan kita juga. Tapi kadang-kala, seperti yang saya sebutkan tadi, ada faktor durasi dan juga ada faktor kendala slide maksimal. Ketika Anda dibatasi oleh kondisi seperti itu, bisa jadi tidak semua informasi ini bisa ditampilkan secara utuh. Ketika Anda punya batasan, maka Anda perlu menentukan informasi mana yang perlu di-highlight atau perlu ditonjolkan sesuai dengan goals presentasi Anda itu apa. Misalkan kita punya presentasi yang satu
goals-nya untuk mempersuasi. Kak Ayu tadi menawarkan jasa ke calon klien. Sementara yang satunya presentasinya tujuannya adalah untuk memberikan informasi. Misalkan sosialisasi atau tadi siapa tadi ada yang presentasi tugas akhir, jadi kan memberikan informasi tentang tugas akhirnya. Masing-masing tentu yang harus muncul adalah jawaban untuk pertanyaan what atau apa. Harus dijelaskan secara rinci apa itu, apa produk yang ditawarkan, lalu apa tugas akhir yang mau dipresentasikan. Tapi menurut teman-teman, selain what, unsur apa lagi yang perlu ditonjolkan untuk masing-masing tujuan presentasi yang spesifik ini? Boleh ditulis. Kalau untuk persuasi atau persuading, itu faktor 5W1-nya yang paling kuat harus ditonjolkan apa? Kalau informing yang harus ditonjolkan lagi selain what itu apa? Menurut Kak Indra Sopa, kalau informasi yang penting itu kenapa? Oke. Yang lain? Ada lagi yang mau berpendapat? Saya ternyata sudah dikasih reminder sama Kak Vivin. Saya udah was-was nih. Karena kemarin memang materi saya ini biasanya saya bawakan 2 jam lebih, tapi dikasih waktu 1 jam. Saya mau izin waktu sedikit lagi ya, Kak Vivin ya. Oke, siap. Saya coba untuk bisa buat lebih cepat lagi. Oke, langsung aja deh kalau gitu saya buka ya. Kalau misalkan teman-teman mau bikin presentasi yang goals-nya adalah untuk memberikan informasi, selain what, tentu yang harus dimunculkan itu adalah how, bagaimana. Jadi kalau contohnya tadi Kak Hafiz ya, mau kasih informasi tentang aplikasi Tangkas. Selain menjelaskan Tangkas itu aplikasi apa, dijelaskan juga, oh bagaimana sih cara menggunakan aplikasinya, bagaimana kalau misalnya kita mau apply kerjaan di situ, gimana kalau kita mau daftar event, itu clear disebutkan di dalam presentasinya, sehingga orang nggak cuma sekedar tahu apa produknya, tapi juga bagaimana cara menggunakannya, tutorialnya seperti apa. Dan kalau misalkan kita mau merayu seseorang untuk menggunakan jasa kita, selain what atau selain apanya, kita juga harus menunjukkan why-nya, kenapanya. Jadi percuma Anda menjelaskan panjang lebar, Kak Ayu tadi, oh saya adalah seorang pekerja yang menawarkan jasa virtual assistant. Anda sudah jelaskan panjang lebar tuh virtual assistant itu apa, lalu bentuk kerjaannya seperti apa, tapi Anda gagal menjelaskan kenapa saya harus menggunakan jasa Anda. Ketika informasi itu tidak muncul dalam presentasi yang Anda sampaikan, maka goals-nya di bagian akhir tidak akan tercapai. Jadi 5W1H, jika Anda punya ruang untuk menampilkan keseluruhan informasinya secara utuh itu bagus, tapi kalau misalkan Anda tidak punya cukup ruang untuk menunjukkan itu semua, atau Anda harus benar-benar memilih mana yang harus ditonjolkan, sesuaikan dengan goals presentasi Anda apa. Kalau goals Anda adalah untuk memberikan informasi, maka selain what, tunjukkan how-nya, bagaimana caranya. Kalau tujuan Anda adalah untuk mempersuasi, selain apa, tunjukkan juga kenapa orang harus melakukan apa yang Anda minta. Baru kemudian Anda menyusun alur narasinya. Ada 2 cara yang bisa Anda gunakan ketika mulai menyusun alur narasi. Anda bisa menggunakan cara mind mapping. Jadi caranya sistematis ya. Tadi Anda sudah punya topiknya apa, Anda sudah tahu nih mau presentasi tentang apa. Anda pecah dari gambar yang besar ke gambar yang kecil. Jadi contoh, misalkan Anda tadi Pak Deden misalkan mau presentasi tentang desain. Berarti Anda mulai dari sesuatu yang besar dulu, konsepnya dulu, gaya desainnya dulu.
Oh, berarti gaya desainnya katakanlah industrialis misalkan. Berarti gaya industrialis yang disampaikan, yang dijelaskan dulu tentang gaya arsitekturnya. Lalu setelah kelompok besar, kita pecah-pecah lagi jadi elemen yang lebih kecil. Jadi dari gaya industrialis ini munculnya di mana aja? Di fasad, di landscaping, di struktur, dan lain sebagainya. Jadi dari besar kita tarik ke kategori yang lebih kecil lagi, dari umum ke spesifik. Sementara kalau brainstorming itu acak. Jadi seperti metode tadi, Anda tuliskan sebanyak-banyaknya topik atau poin-poin bahasan yang sekiranya akan muncul dalam presentasi Anda. Anda tulis saja sebanyak-banyaknya ide. Kalau misalkan Anda mau menuliskan tentang topik apa gitu ya, misalkan tadi tata cara Pak Menidar tadi ya, tentang beasiswa Ausbildung kalau nggak salah ya, tentang beasiswa ke Australia misalkan. Anda tulis sebanyak-banyaknya poin-poin yang berkaitan dengan beasiswa ini, cara mendaftarnya, di mana akses website-nya, lalu apa saja keuntungannya, dan lain sebagainya. Anda tuliskan semuanya, dari sekian banyak subtopik ini, baru kemudian Anda cari benang merahnya, dan Anda tata alurnya. Jadi setelah acak, Anda baru rapikan. Oh, berarti ini topik ini jadi satu kelompok dengan topik ini. Topik ini, subtopik ini jadi satu kelompok dengan subtopik ini. Jadi setelah A ke B, ke C, ke D, ke E, dan seterusnya. Terserah Anda, yang mana yang mau Anda gunakan, yang paling nyaman sesuai dengan preferensi Anda masing-masing. Kalau sudah tahu metodenya seperti apa, dan seperti biasa, kita susun dalam pembuka, isi, dan juga penutup. Klise ya, tapi yang seringkali belum disadari oleh beberapa orang, barangkali bahwa pembuka, isi, penutup ini memang selalu ada dalam presentasi, dalam karya tulis, dan lain sebagainya, tapi apa peran dari masing-masing part ini? Karena masing-masing punya peran yang berbeda. Kalau misalkan saya kasih presentasi, saya kasih persentase, mungkin di pembuka dan penutup, saya kasih persentase dalam presentasi itu perannya masing-masing 10%, isi, saya kasih 80%, yang paling banyak. Tentu, karena ya intinya memang diisi. Tapi meskipun pembuka dan penutup ini porsinya relatif lebih sedikit, bukan berarti mereka nggak penting. Karena mereka punya peran yang berbeda dalam presentasi itu. Di bagian pembuka, ini adalah kesempatan Anda untuk mengambil perhatian audiens. Anda setting konteksnya dulu, Anda berikan gambaran, apa sih yang mau Anda paparkan, dengan cara-cara yang sedemikian rupa, sehingga audiens itu tertarik menyimak apa yang akan Anda sampaikan. Baru kemudian diisi, Anda jelaskan dengan detail, yang saya bilang tadi, isi dari presentasi Anda, itu adalah poin-poin yang menjawab pertanyaan audiens. Istilah kata, sebelum audiens punya kesempatan untuk bertanya ke Anda sudah jelaskan dulu di presentasi Anda. Karena tadi kita sudah berpikir dari sisi audiens. Kalau saya jadi audiens presentasi saya, kira-kira pertanyaan apa yang muncul? Dan kalau Anda punya kesempatan untuk berinteraksi di tengah-tengah paparan, itu juga bisa Anda manfaatkan di bagian isi ini. Jadi supaya audiens bisa lebih dapat lagi poinnya. Bukan cuma sekedar menyimak, tapi juga diajak untuk berinteraksi. Dan di bagian penutup, ini adalah kesempatan untuk Anda meninggalkan kesan. Karena seringkali orang itu nggak terlalu ingat apa yang kita sampaikan, tapi orang akan ingat kesan yang didapatkan ketika menyimak apa yang kita sampaikan. Dan juga kalau misalkan Anda punya goals yang ingin Anda capai secara spesifik melalui presentasi Anda bisa menambahkan di bagian penutup ini CTA atau call to action. Kalau misalkan Anda maunya jualan, berarti di bagian penutup, jangan lupa ingetin lagi ke audiens Anda. Saya jualan loh, dengan cara yang elegan pastinya ya, dengan cara-cara yang smooth, tapi efektif. Anda ingetin kalau saya punya produk untuk yang bisa digunakan loh. Misalkan call to action-nya jangan lupa kontak saya ya, Anda kasih informasi kontak Anda di bagian akhir contohnya. Atau kalau misalkan presentasi Anda tujuannya untuk memberikan informasi, Anda bisa berikan
closing statement berupa kata-kata yang merangkum isi presentasi Anda, sehingga audiens nggak lupa, jadi teringat kembali, oh jadi dari presentasi yang sudah dijelaskan panjang lebar tadi, poin-poin utamanya adalah ini. Dan lagi-lagi, karena bisa jadi presentasi Anda terbatasi oleh durasi, Anda harus bisa memangkas informasi yang sekiranya kurang penting dan juga kurang relevan. Contoh. Saya gunakan lagi-lagi contohnya adalah ketika kompetisi bank, misalkan Anda diminta sebagai perwakilan dari bank ya, diminta membuat presentasi yang menunjukkan prestasi kantor cabang Anda dari periode ke periode. Tapi Anda menyajikan datanya dalam bentuk tabel. Ini tidak salah, tapi ada potensi distraksi yang besar. Karena informasi yang ditampilkan sedemikian banyak dan padat, orang alih-alih menyimak posisi Anda, KC Surabaya nih misalnya yang mau presentasi. KC Surabaya itu dari posisi 7 ke 5 ke 2. Tapi karena di sana ada posisi-posisi kantor cabang yang lain, bisa jadi orang malah nggak nyimak presentasi Anda, malah dia membaca informasi yang lain yang Anda tampilkan melalui tabel ini. Bandingkan ketika Anda menyajikan datanya dengan cara yang demikian. Bapak Ibu, jadi pada kuartal pertama, kami berada di posisi ke-7 dengan capaian year-on-year performance kami dari tahun sebelumnya. Posisi elemen ini naik 2%, elemen ini naik 4%, dan di periode berikutnya, kami berhasil meningkatkan kinerja kami dan naik 2 peringkat di kuartal kedua menuju ke posisi 5. Dan bahkan tren ini masih terus berlanjut di kuartal ketiga. Setelah sebelumnya kami naik 2 peringkat, di kuartal ketiga kinerja kami semakin meningkat pesat, kami naik 3 peringkat ke posisi kedua. Dengan tren pencapaian kinerja kami yang terus bergerak positif dari satu periode ke periode berikutnya, maka proyeksinya di kuartal akhir atau kuartal keempat tahun 2021, kantor cabang kami akan bisa meraih posisi nomor 1 di seluruh area wilayah kerja Bank ABC ini. Contohnya demikian. Jadi bandingkan ketika Anda punya informasi yang mau Anda sampaikan sama, capaian kinerja KC Surabaya dari periode ke periode, tapi ketika Anda menyampaikan informasinya dengan cara yang demikian, ada potensi informasi tersebut terdistraksi karena cara penyampaian Anda. Dibandingkan dengan cara penyampaian yang lebih to the point. Anda hilangkan informasi-informasi yang sekiranya kurang relevan dengan informasi utama yang ingin Anda munculkan. Kalau misalkan Anda bisa bikin grafik yang lebih menarik lagi, itu akan jauh lebih bagus lagi. Dan Anda juga bisa menyajikan poin Anda dengan cara yang menarik, dalam hal ini storytelling. Contoh, ini adalah salah satu presentasi Pecha Kucha. Beliau adalah seorang pegiat lingkungan. Beliau ingin menjelaskan bahwa waktu penguraian sampah itu, terutama sampah plastik ya, itu sangat lama. Bisa puluhan, bahkan ribuan tahun. Dan beliau menyajikannya dalam bentuk data seperti ini. Ini sesuatu yang sudah kita sering temui, sudah kita dengar di mana-mana kalau plastik itu susah diurai. Tapi lagi-lagi cara penyampaian seperti ini tidak salah, tapi bisa di level up. Contoh, ini agak kurang jelas gambarnya ya, tapi kalau saya waktu itu memberi contoh, ini adalah bungkus mie instan yang ditemukan tahun 2018 kalau nggak salah. 2018 sempat viral waktu itu. Biasanya saya tutupi dulu nih, yang ada tulisan 55 itu saya tutupi dulu. Saya ajak audiens untuk menebak, kira-kira berapa umur bungkus mie instan ini. Ada yang nebak 5 tahun, 10 tahun, setahun, 2 tahun. Kalau saya buka, ada tulisan 55 di situ. 55
selera Indonesiaku. Jadi mie instan ini dibuat untuk memperingati 55 tahun Indonesia merdeka, artinya tahun 2000. Pada tahun 2018, bungkus mie instan ini ditemukan dalam kondisi yang relatif utuh. Artinya 18 tahun, Bapak Ibu. Bungkus mie instan ini bisa bertahan tanpa terurai. Kalau misalkan Anda punya anak Anda mau masuk kuliah, bungkus mie instan ini masih ada. Bisa jadi ketika anak Anda nanti menikah dan punya anak, 20-30 tahun lagi, bungkus mie instan ini masih ada juga. Bahkan ketika anak Anda, anak-anak Anda, cucu Anda punya cicit lagi, bungkus mie instan ini masih tetap ada. Jadi, kemasan plastik ini Anda wariskan hingga sekian generasi. Selama itu, Bapak Ibu, bungkus plastik ini tidak bisa terurai. Contohnya seperti itu. Jadi, Anda punya informasi yang sama, tujuannya sama, ingin menjelaskan kepada audiens kalau bungkus plastik itu susah diurai hingga ratusan tahun, tapi Anda punya pilihan untuk menyampaikannya dengan cara hanya menuliskan angka, data, di slide, atau Anda bisa menyajikannya dengan cara storytelling yang menyentuh sisi emosi manusia atau audiens Anda. Impact-nya akan berbeda, akan dirasakan berbeda. Dan ini yang bisa Anda kulik dalam presentasi Anda nantinya. Apapun itu tujuannya, apapun itu goals-nya, medianya, tapi Anda ketika punya kesempatan bisa menggunakan cara storytelling ini dalam metode presentasi Anda, sehingga audiens bisa lebih relate lagi kepada apa yang Anda sampaikan. Sebenarnya ini masih ada yang nangis nih, kayaknya udah jadi alarm saya ya. Sebenarnya masih ada part lagi tentang visualisasi yang mau saya bahas, tapi saya mau pastikan dulu deh ke teman-teman panitia. Kira-kira masih diperbolehkan saya sampaikan secara singkat atau kita sudahi dulu, kita masuk ke sesi diskusi dulu? Izin Bang, boleh Bang, soalnya saya perlu Bang. Oke, siapa tuh barusan yang jawab? Halo Kak. Izin ke Allah. Kak Hafiz atau ke Kak Faik? Boleh Kak Faik, gimana? Boleh sampai, sorry ya teman-teman. Boleh sampai 14.45, kalau ini habis itu kita lanjut ke sesi diskusi Q&A ya. Thank you. Oke. 1 menit saya sampaikan secara singkat aja di bagian visualisasi, karena tadi kita sudah bahas tentang pembangunan narasi dari awal, tools-tools apa aja yang bisa Anda gunakan untuk menyusun presentasi Anda. Berikutnya adalah tahapan visualisasi. Anda bisa pakai Canva, bisa pakai PowerPoint, Anda mungkin bahkan tidak menggunakan komputer sama sekali, Anda menggunakan alat peraga atau media lainnya untuk presentasi Anda. Tapi kalau misalkan Anda memilih menggunakan tampilan visual melalui layar, ada hal-hal yang bisa saya sampaikan untuk mendukung presentasi Anda. Yang pertama, pahami dulu mindset bahwa bagus atau tidaknya desain itu soal selera. Kalau teman-teman perhatikan, saya punya karakter ketika menyusun tampilan visual presentasi saya suka pakai warna-warna yang monokrom, saya pakai satu warna saja, tapi saya kasih beberapa warna lain di beberapa bagian sebagai aksen. Saya suka pakai font yang tebal dengan tulisan yang besar, saya kasih gambar di beberapa bagian, itu adalah bagian dari selera desain saya. Bagus atau enggak, bisa beda-beda. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang nggak menarik, sama seperti Steve Jobs tadi. Tapi meskipun selera desain itu sesuatu yang subjektif, ada beberapa poin-poin kuncian yang tetap perlu kita pertimbangkan supaya paling tidak audiens itu bisa lebih menerima tampilan visual yang Anda tunjukkan, yang Anda sajikan. Yang pertama yang perlu dipahami adalah keterbacaan atau legibility. Ada 3 contoh yang saya sajikan. Kira-kira
Yang paling terbaca, yang kiri, yang tengah, atau yang kanan? Informasinya. Izin berpendapat, Kak. Kak DPK, oh kiri. Yang paling terbaca ya. Kanan, kiri, kanan. Menarik kalau ada yang bilang kiri nih. Kirinya maksudnya kiri Anda atau kiri layar? Kita ambil ini ya, kiri kita dan kanan kita ya. Bisa dilihat di bagian kiri, background-nya warna-warni dan ada coraknya, tulisannya terbaca sebenarnya, tapi masih kurang nyaman karena ada tabrakan antara corak warna dengan pola tulisan. Di bagian kedua, oh gimana kalau coraknya dibikin hitam putih, tapi tulisannya warna putih. Terbaca juga, tapi lagi-lagi belum nyaman. Lalu di bagian kanan, ada perlakuan tambahan lagi. Ditambah satu layer lagi warna hitam, lalu tulisannya dibuat lebih tebal. Sehingga ada kontras. Bisa dilihat, ini adalah opsi desain yang berbeda. Anda punya kebebasan untuk memberikan perlakuan desain kepada karya Anda, tapi ketika desain Anda cakep, desain presentasinya cakep, tapi orang kurang nyaman membacanya, atau orang kesulitan membaca, itu percuma. Jadi sayang. Jadi yang pertama yang Anda harus perhatikan dari perlakuan desain yang Anda pilih adalah keterbacaan. Bagaimana supaya desain itu bagus, tetap bagus, tapi audiens menerima informasinya dengan clear, dengan jelas, dan dengan nyaman. Coba Anda perhatikan. Ini adalah contoh perlakuan desain yang berbeda. Selera desainnya berbeda, tapi dua-duanya sama-sama terbaca. Karena saya memberikan kontras. Kalau saya punya tulisan yang warnanya terang, berarti saya harus punya background yang gelap. Ketika saya punya background yang corak, warna-warni, supaya tulisan saya tetap terbaca, saya berikan sentuhan tambahan, elemen gradien hitam ini. Sehingga kontras itu tetap ada, dan tulisannya bisa tetap terbaca dengan nyaman tanpa harus bertabrakan dengan gambar. Jadi itu yang sangat utama, keterbacaan. Contoh lain, ada 3 contoh. Langsung aja ya, menurut saya yang paling nyaman ini adalah yang paling kanan. Kenapa? Yang pertama, yang sebelah kiri. Ini namanya adalah font kursif, font yang ornamental, font-font tulisan tangan, dan lain sebagainya. Kalau misalkan digunakan untuk porsi yang kecil, porsi yang sedikit untuk judul misalkan yang cuma 2-3 kata, masih oke. Tapi kalau Anda memilih menggunakan font yang sifatnya kursif untuk kalimat paragraf yang panjang seperti ini, orang akan merasa kurang nyaman membacanya. Karena mata kita kayak siwer gitu ya, kayak blurry. Demikian halnya ketika Anda menggunakan kerapatan teks yang terlalu rapat, bandingkan antara yang tengah sama yang kanan. Tentu kita lebih nyaman ketika jeda antar teks itu terasa lebih pas daripada terlalu kecil seperti ini. Atau ketika Anda menggunakan rata kanan-kiri. Contoh di bagian tengah ini judulnya pakai rata kanan-kiri. Ketika Anda pakai rata kanan-kiri, maka tiba-tiba akan ada seperti ini di baris kedua, kata-kata yang ditarik. Jadi tiba-tiba yang atas spasinya rapet, tiba-tiba yang bawah spasinya renggang, nggak beraturan. Sementara yang paling kanan ini menggunakan rata kiri. Jadi jarak spasi antar hurufnya itu tetap dan itu lebih nyaman terbaca. Daripada Anda pakai rata kanan-kiri, daripada Anda pakai jarak spasi yang terlalu rapat, dan menggunakan teks yang kursif, teks
yang terlalu dekoratif untuk teks yang panjang. Lalu highlight, Anda bisa menggunakan ukuran, warna, atau jarak untuk menonjolkan informasi-informasi penting yang ingin Anda tonjolkan. Contoh di slide ini tadi, saya ingin menonjolkan part, why, dan how. Maka ukurannya saya buat besar. Saya ingin menunjukkan bahwa ada benang merah, kalau goals-nya persuasi, maka yang ditonjolkan why. Maka saya gunakan warna persuasi dan why warna yang sama. Warna yang beda dari warna latar belakang hitam. Karena ini kan hitam kan warna standarnya ya. Jadi saya meng-highlight menggunakan warna. Lalu saya meng-highlight juga menggunakan jarak. Ketika informasi ini, goal, persuading, dengan informasi ini, what dan why, ini adalah bagian dari kelompok informasi yang terpisah, maka saya berikan jarak yang berbeda, sehingga audiens bisa menerima informasi secara visual sekilas, itu dengan lebih nyaman dan mudah. Berikutnya palette warna. Kalau misalkan Anda, ini cepat aja ya, kalau misalkan Anda ingin menarik simpati audiens, contohnya ketika Mbak Ayu tadi ya, mau pitching di depan PLN, katakanlah, perusahaan PLN. Anda cari tahu palet warna mereka. Karena perusahaan itu biasanya punya brand identity, mereka punya panduan warna. Kalau misalkan tujuan Anda menarik simpati audiens, gunakanlah palet warna milik audiens dalam presentasi Anda. Sehingga audiens bisa melihat bahwa, oh, presentasi ini dibuat khusus untuk ditampilkan di hadapan saya, di hadapan perusahaan saya. Tapi kalau misalkan Anda tidak harus demikian, Anda mewakili diri Anda sendiri, misalkan Anda presentasi tugas akhir di hadapan dosen, silakan gunakan palet warna yang paling mewakili diri Anda sendiri. Anda sukanya apa? Tapi perlu diperhatikan juga bahwa warna itu punya kesan psikologi. Jadi, kalau Anda pakai warna merah, itu menunjukkan kekuatan, menunjukkan romantisme, menunjukkan cinta. Kalau pakai warna hitam, formal, dramatis, sophistication. Kalau kuning, happiness, kreativitas. Jadi, pilih warna yang merepresentasikan personal Anda. Kalau Anda ingin dikenal dalam presentasi Anda, misalkan Mbak Ayu mau menunjukkan pribadi yang ceria, sehingga orang tertarik untuk bekerja sama, pakai pilihan warna yang representatif seperti kuning misalkan, atau merah yang bright. Kalau Anda orangnya serius atau technical, Anda bisa pilih warna-warna seperti hitam, biru, warna-warna yang netral corporate. Jadi warna, meskipun Anda nggak jago desain, tapi Anda perlu memahami psikologi warna ini supaya bisa memberikan kesan yang khusus dalam presentasi Anda. Ini juga cara menggunakan warna, Anda nanti bisa Google, namanya color wheel, dan bagaimana cara menggunakannya. Kalau Anda ingin memberikan kontras, untuk legibility tadi ya, berarti kalau background-nya warna merah, tulisannya warna biru, supaya kontras dan terbaca. Kalau misalkan background-nya warna ungu, berarti Anda tulisannya pilih yang warna berseberangan, kuning atau hijau. Tapi kalau misalkan Anda ingin menunjukkan keharmonisan, Anda bisa pilih yang ini, color wheel yang analog, yang warnanya bersebelahan. Jadi meskipun warnanya beda, tapi masih terlihat harmonis. Merah, orange, kuning. Kalau monokromatik, berarti satu warna, tapi suasananya berbeda-beda. Merah, pink, marun, dan lain sebagainya. Text versus image juga perlu Anda perhatikan. Kuncinya di sini. Penggunaan tulisan dan juga foto, Anda sesuaikan dengan goals Anda. Kalau misalkan goals Anda adalah untuk memberikan informasi yang rinci, silakan berikan tulisan yang agak banyak di slide Anda, itu nggak masalah. Jadi memang karena tujuan Anda supaya audiens membaca slide Anda. Tapi
kalau misalkan Anda ingin fokus audiens itu adalah ke Anda sebagai pembicara, maka slide yang Anda tampilkan di latar belakang itu gunakan yang minim teks. Anda bisa tambahkan gambar, ilustrasi, atau teksnya yang sedikit aja, kalau usah terlalu banyak. Karena kecenderungan kita ketika melihat presentasi dan melihat slide yang tulisannya ada banyak, kita punya kecenderungan untuk membaca apa yang ada di slide dan kemudian tidak menghiraukan pembicaranya. Jadi Anda sesuaikan dengan goals Anda. Ketika Anda mau menambahkan tulisan atau foto dalam slide Anda ingin fokus audiens kemana? Ke Anda atau ke slide-nya? White space, ruang negatif, jangan lupa Anda berikan di tampilan desain Anda. Jangan setiap jengkal layar itu Anda isi dengan elemen desain, karena akan kurang nyaman. Berikan jeda visual supaya audiens bisa, dalam tanda kutip, menikmati desain Anda yang bernafas. Sama kayak kita punya rumah, bisa aja kita buat setiap jengkal tanahnya itu jadi ruangan, tapi kan itu bukan keputusan yang selalu tepat ya. Ada kalanya kita butuh kasih taman sedikit supaya sirkulasi udara dalam rumah kita itu lancar. Sama halnya dengan desain. Jangan setiap jengkal itu kita harus tutupi, tapi ada kalanya kita berikan jeda untuk audiens menerima informasi secara visual itu dengan lebih lega. Perhatikan juga balance. Dan dari Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Jangan pernah berhenti untuk ingin belajar. Karena waktu saya sudah overtime, saya lanjutkan, serahkan kembali ke Kak Vivin sebagai moderator. Barangkali masih ada waktu untuk tanya-jawab. Dua orang boleh. Oke, terima kasih. Kita kasih applause secara virtual kepada narasumber kita hari ini yang sudah luar biasa ngasih ilmu. Saya pun mencatat ya. Jadi teman-teman sekalian, banyak jalan menuju kita bisa presentasi dengan memukau. Salah satunya adalah bisa menggunakan storytelling, bisa memilih warna, kita bisa menyesuaikan dengan industri yang kita sedang kerjasama di sana gitu. Wah, itu ilmunya sangat luar biasa. Dan berhubung saya pun juga diamanahi untuk jadi kiper, kiper untuk waktu supaya kita bisa on time. Nah, ini ada pesan dari panitia ya, bahwa penanyanya cukup satu aja nih teman-teman. Satu orang, boleh. Satu aja, Bapak ya. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya langsung dengan narasumber, ya silahkan teman-teman boleh melalui raise hand, nanti saya pilih, dan teman-teman akan saya persilakan untuk tanya langsung sama Kak Fauzi. Oke, silakan teman-teman 1, 2, 3 raise hand. Saya pilih dulu ya. Ada 3 orang yang raise hand. Adakah yang raise hand? Aduh, ini saya juga menggunakan device cadangan ya. Kak Siju, Kak Reza Palevi, sama Kak Arif. Tapi yang paling kiri berarti yang duluan nih Kak Siju nih, Kak Vivin. Oke, silahkan Kak, langsung saja. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya, Kak Vivi. Izin bertanya, kan kalau ketika kita lagi presentasi, misalnya audien kita tuh bisa mendengarkan ya, mendengarkan apa yang kita paparkan gitu. Tapi dalam pertengahan atau ujung presentasi, tiba-tiba si audiennya tuh mulai agak bosan atau boring. Menurut Kak Roni, bagaimana versi Kak Roni bagaimana penyampaian agar si audien itu lebih terbuka gitu, berinteraksi gitu. Saya kurangnya dari sana gitu. Maksudnya ada pun tips dan triknya gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Siju. Ini permasalahan yang umum kita temui ya. Dan kata kuncinya sebenarnya ada di interaksi. Maksudnya gimana? Nah, tadi saya sampaikan kalau misalkan Anda punya kesempatan untuk punya ruang berinteraksi yang lebih besar dengan audiens di tengah paparan Anda, itu bisa Anda manfaatkan. Supaya audiens itu menyimak. Kalau misalkan Anda hanya menyampaikan secara satu arah, paparan Anda dari awal sampai akhir, dan kalau misalkan Anda gagal untuk menyampaikan paparan tersebut sesuai dengan apa yang ingin diketahui audiens, seperti tadi ya, kita balik ya, kalau Anda jadi audiens itu apa sih yang pengen Anda ketahui,
tentang topik yang mau disampaikan. Kalau Anda gagal menemukan itu dalam pesan Anda dan Anda hanya sampaikan dalam satu arah, audiens akan cepat kehilangan perhatiannya. Jadi satu, Anda bisa manfaatkan interaksi jika memungkinkan. Anda tanya jawab di tengah-tengah presentasi, Anda minta audiens untuk menanggapi poin yang Anda sampaikan. Atau kalau misalkan Anda dalam situasi di ruangan misalkan ya, dan Anda punya kesempatan untuk mingle, karena Anda punya mikrofon wireless misalkan, ketika Anda melihat audiens mulai bosan, Anda jalan aja ke tengah audiens. Jadi bahkan ketika Anda tidak bertanya, ketika Anda tidak meminta audiens untuk berbicara, Anda cuma sekedar mendekat ke audiens, dengan sendirinya dia akan mengarahkan perhatiannya ke Anda. Karena orang kan pasti akan takut tuh kalau kok tiba-tiba dia jalan ke sini nih pembicaranya nih, dia mau tanya apa nih. Jadi secara tidak langsung, meskipun Anda hanya mendekat ke audiens, Anda berada di tengah-tengah audiens, itu perhatian mereka akan langsung terarah kembali ke Anda. Itu, semoga terjawab ya. Dan kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, Kak Vivin, boleh banget, saya terbuka untuk teman-teman komunikasi dengan saya lewat Instagram, di akun saya @ronifauzi, boleh diskusi lebih lanjut, karena memang waktu kita terbatas, dan tadi saya sampaikan, kalau misalkan saya membawakan presentasi ini, di klien corporate sinergi bicara, itu waktunya bisa 2 jam, bahkan bisa dalam bentuk workshop seharian, tapi karena waktu kita terbatas, mohon maaf sekali kalau misalkan banyak yang belum tersampaikan atau terjawab pertanyaan teman-teman dalam presentasi kali ini. Iya, saya setuju sekali ya, karena ini ilmunya daging semua, jadi audiensnya tuh nggak sabar pengen dibantu gitu ya jawabannya untuk segera dijawab. Tapi sayang sekali teman-teman sekalian, waktunya kita sudah habis ya untuk sesi berkomunikasi dengan narasumber. Saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kak Fauzi sudah meluangkan waktu, memberikan ilmunya yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya yang lebih luar biasa lagi. Oke, dan kami juga mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sangat interaktif ini ya. Dan teman-teman saya ingatkan sekali lagi buat yang belum mengisi daftar hadir, jangan lupa dituliskan nama, emailnya yang betul ya, karena nanti teman-teman juga dapat benefit e-sertifikat. Nah, ini panitia sudah mengirimkan lagi linknya. Sambil mengisi, teman-teman saya harapkan yang masih off cam dinyalakan dulu kameranya. Ya, jadi kita akan mengambil foto sejenak ya, kita akan ambil dokumentasi, nanti akan ada beberapa slide, jadi mohon bersabar dan mohon bersedia untuk terus smile. Baik, ini nanti ada berapa slide teman-teman panitia, nanti bisa saya bantu untuk menghitung 1, 2, 3 ya, tapi yang cekrek panitia ya, boleh ya. Kak Vivin, izin menyampaikan sebentar. Ya. Ada teman-teman peserta yang minta untuk slide-nya di-share. Saya nggak apa-apa slide-nya saya share, tapi saya nggak tahu gimana cara nge-share-nya nih. Boleh mungkin kalau ada teman-teman yang butuh slide presentasi saya hari ini, boleh kontak saya di IG, nanti akan saya kirimkan via jalur pribadi, atau nanti kalau saya udah punya waktu, saya upload juga ke LinkedIn saya, profilnya publik, jadi bisa diakses oleh teman-teman yang pengen melihat ulang slide presentasinya. Itu ya. Izin sedikit tambahkan. Wah, terima kasih sekali. Bisa diwakili oleh teman-teman Agent & Co. Nanti akan kita blast emailnya. Oke, siap-siap. Boleh. Baik. Wah, ini terima kasih sekali Pak Kak Fauzi. Mudah-mudahan apa yang Kak Fauzi bagi secara lisan dan virtual ini plus materinya akan menjadi amal jariah ya untuk Kak Fauzi yang nanti akan teman-teman lebih mendalam. Baik, gimana ini teman-teman sudah siap? Oke, sudah, ini ada Mbak Nur Alia sudah ready, Kak Deden, Kak Irsyad, udah on cam semuanya. Baik, saya boleh hitung dari sekarang ini